Ini lagu lama atau bukan sih? Dan itu entah kenapa bisa pas gitu loh. Ada Kang, aku ngelihat kemarin Kang, versi-versi TikTok yang dari original song itu diupload ulang di Spotify Kang. Hampir lagu-lagu lama dibikin remixnya jadi jedak-jeduk, itu dari disco tuh udah lama ada. Gimana ya kalau misalkan kita tahu susahnya permusikan ini dan kita cuma dengerin, ada repotnya juga ternyata pembuat musik Nah, tuh. jadi gini, yang namanya musik itu dari dulu punya genre, punya fans, Oke, bahkan punya ada yang hard fans itu ada gitu. ada yang fanatik gitu ya Kang. Ya? Fanatiknya ada. Kalau emang ini udah pop ya udah jangan dirubah tiba-tiba Iya. jadi koplo kayak gitu. Kalau hanya untuk apresiasi, it's okay. Tapi kalau udah ada komersialisasi, nah ini udah susah nih. Makanya banyak label-label indie yang Iya. bermunculan ingin bikin musiknya sendiri dan Iya. kayak menyebarluaskan karyanya mereka sendiri ya Kang ya. Halo teman-teman Creative Insight, ketemu lagi bersama saya Motul dan Halo Kang, masih sama Madian Kang. Madian. Thank you Madian udah nemenin ngobrol-ngobrol lagi. Thank you juga Kang. Ngalor ngidul, obrolan kreatif tapi bisa kemana-mana nih. Oke, menarik Kang. Aku selalu excited kalau Sekarang- ngobrol sama Kang Watul. Ada cerita apa nih yang Madian temukan dengan ini? Hari-hari ini. Akhir-akhir ini aku kebanyakan masih scroll sosmed sih Kang. Masih, nah, ya, sama ada tuh. beberapa yang aku lihat tuh kayak jadi greget dikit gitu Kang. Fenomena JJ Kang. JJ. JJ itu musik jedak-jeduk yang lagi tren di TikTok. Jedak-jeduk. Nah, terus kebanyakan beberapa bulan terakhir ini kan banyak event musik ya Kang ya. Anak-anak skena Kang, kayak musik ini itu kalau ke event ini harus datang kalau sama artis yang jadi favorit atau yang lagi hype kayak gitu. Nah, aku mau sambungin skena musik ini Kang sama JJ Kang. JJ. Anak-anak yang suka musik, misalkan dia suka Bernadia, terus lagunya itu dijedak-jedukin, dia marah Kang. Tapi orang itu kalau pakai JJ itu orang jadi gampang dengerin lagu itu, terus orang tuh jadi suka, terus gampang ininya Kang, gampang diinget diingetan orang-orang kalau ini tuh artis ini gitu. Iya. Nah, tapi yang jadi berantem kenapa? TikTok gitu. Warga-warga TikTok itu Ya. sama anak-anak skena ini jadi kayak selek gitu. Perasaan musik kalau diapain, asalkan liriknya masih sama, esensinya kan masih sama, Kang. Paling Iya. cuman instrumen dan didengarnya kayak gimana gitu mungkin ya, Kang ya. Gimana Iya. itu, Kang? Ya, waduh, ya. Ini memang fenomena ini ya. Kalau fenomena satu musik diubah jadi genre lain sih sebetulnya sih udah terjadi dari dulu. Iya, itu apa Kang? Remix atau cover, Kang? Iya, ada yang cover, ada yang remix, ada yang di-combine gitu ya. Ada yang playing musik, ada yang playing sound. Ini nih udah campur-campur. Dulu itu ini sudah lumrah dari dulu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa hari ini ramai? Oke, kenapa tuh, Kang? Nah, ini yang jadi menurut gua merespon tadi yang kamu temukan itu ya sebetulnya ini bukan dari musiknya sebetulnya. Oh, bukan salah dari musiknya? Bukan. Jadi? Tapi lebih kepada fenomena sosial medianya. Sosial media. Ya, jadi gini. Oke. Jadi gini, yang namanya musik itu dari dulu punya genre, punya fans, Oke. bahkan punya ada yang hard fans itu ada gitu. Ada ya. yang fanatik gitu ya Kang? Fanatiknya ada. Betul. Kalau dibilang mereka harus berseteru itu sebetulnya iya tapi enggak juga. Zaman dulu tuh Indonesia pernah ribut tuh antara musik rock dengan dangdut. Itu zaman kapan Kang? Rhoma Irama, Oh pas zamannya Rhoma Irama. Bang Haji Rhoma Irama itu sama God Bless, Ahmad Albar. Oh iya tahu, Wah, God Bless itu- tahu Kang. Nah itu buat anak-anak muda zaman itu ya bukan zaman saya loh itu. Oke. Itu kayak keren-kerenan. Oh saingan mereka. Saingan. Oke. Tapi masalahnya itu hanya beda genre. Ada juga yang lagu tapi beda versi aja nih. Tadi remix. Oke, misalkan pop Misalkan- tiba-tiba jadi apa gitu di Iya. covernya. Kayak gini, ada lagu asli, lagu yang remix atau lagu yang dinyanyikan ulang itu lebih ngetop dari lagu aslinya. Betul. Kemarin juga ada fenomena cover itu Kang. Ada. Iya, yang asli penyanyi aslinya nggak dapat exposure, tapi yang penyanyi covernya bisa ngehits. Betul. Oh. Nah
itu memang muncul di zaman segala diremix lah. Jadi ketika musik itu sudah bisa diremix dari mulai speednya, tambahinnya. Jadi ketukan itu tuh bisa terserah lo dan Dipekin temponya kayak gimana itu terserah udah cocok. Iya. Nah itu mulai itu. Ada lagu lama misalkan ya banyak lah. Kayak Oke. hampir lagu-lagu lama dibikin remixnya jadi jedak-jeduk itu dari disco tuh udah lama ada. Oke. Sampai akhirnya masuk ke sekarang sama nih lagu Bernadia diubah jadi ini temponya jadi berubah tambahin musiknya berubah lah kok sekarang jadi marah ya jadi ribut. Iya, Nah, itu yang anak-anak tadi tuh gue pada bilang rame. bahwa semua itu karena si fanatik fans tadi itu mereka bertemu dalam satu gelanggang yang sama yaitu sosial media. Oke. Nah disitulah akhirnya mulai yang dibahas itu sudah bukan masalah suka nggak suka atau ekspresi. Ini kan punya gue, ini kan aslinya, ini originnya, ini genuinnya. Udah. Jadi lebih ke arah ke sana. Sementara dari dulu mah yang namanya musik katakanlah disco gitu ya. Itu sudah ada tuh lagunya lagu apa gitu, lagu klasik bahkan. Misalkan lagunya Michael Jackson kayak gitu. Jackson masih sama-sama pop lah. Oh itu masih belum masih Klasik. nyambung ya kayaknya. Lagunya Beethoven. Oke. Dibikin disco itu biasa itu. Tapi apakah penggila penikmat lagu klasik yang audiophile yang harus denger dengan ini terus komplain? Ya mungkin dia hanya menggerutu aja. Ini anak muda tidak menghargai komposisi dari Wolfgang Amadeus Beethoven. Wah itu kan Rame banget tuh Kang. Mereka Tapi pada geger pastinya. Iya karena dia ngomongnya hanya untuk dia sendiri atau dengan kelompoknya aja sudah gitu loh. Nah di medsos itu saya tumpahkan bukan sebagai unek-unek, dianggapnya sebagai serangan. Serangannya maksudnya gimana Kang? Ya ini sebagai pernyataan serangan kepada kelompok JJ gitu. Oke. Yang JJ kan bertahan kan, Iya. menyerang lagi. Wah udah jadi ribut. Oh gitu. Berarti mereka kan mempertahankan sesuatu hal yang dianggap menjadi kesukaan ya kan ya? Iya. Nah tapi sesuatu hal yang akan diberantemkan ini, itu apakah tidak akan, apa ya Kang ya istilahnya? Ada yang dirugikan gak sih Kang kalau dari pencipta lagu? Setahu saya sih ya, kalau itu muncul yang tadi zaman tadi itu semua pakai izin. Jadi Oke. Jadi contoh lagu, banyak deh. Kecuali yang tadi ya, kalau klasik memang nggak perlu izin. Oke. Karena kan hak cipta setelah berapa puluh tahun itu kan boleh dipakai apa tanpa izin. Tapi kalau ada yang penyanyinya ada, katakanlah lagu siapa Queen gitu ya. Oke, lagunya Queen. Itu mah siapapun mau nyanyiin ulang atau mau remix secara official itu pasti akan ngomong ke EMI Record Inggris. Oke, berarti yang menaungi lagunya Queen. Paling tidak mereka izin lah. Nggak tahu saya kalau yang JJ itu. Oh, oke. Si Disco Pantura itu izin atau tidak izin saya nggak tahu tuh. Kalau yang kemarin tuh ada beberapa orang yang ngerasa kalau itu tuh menyomot hasil karya orang, terus dimonetize ataupun diuangkan. Nah itu Itu agak itu jadi problem. iya ada problem sih Kang. Betul. Tapi ada beberapa orang yang menyadari kalau itu media promosi Kang buat mereka. Ya, Jadi misalkan kayak yang Kang Watul tadi bilang kan, kalau redupnya di 10 tahun terakhir, terus di tahun sekarang tuh ada yang remix. Nanti lagu itu kan naik lagi Kang. Iya. Bisa jadi artis itu bakal naik ke panggung lagi terus dapat undangan banyak manggung di mana-mana Kang. iya. Nah itu terjadi dengan lagu, nggak tahu lu ngikutin TikTok atau enggak? Oke, aku nontonnya Lagunya TikTok. Kang. Alphaville judulnya Forever Young. Oh iya tahu Kang. Forever Iya Kang. Young. Itu sering banget muncul di timelineku Kang. Itu lagu, zaman saya masih SMP kali itu ya. Itu 90-an ya? Apa? Iya. Oh, lama banget. Lama banget dan itu muncul sekarang dengan formatnya juga awalnya kan formatnya agak beda tuh kan. Iya. Nah bedanya kalau yang kayak begitu adalah mereka itu muncul dari potongan lagu, Oke, cuplikan gitu. cuplikan. Nah kalau potongan lagu hanya digunakan sekian detik untuk jadi background, ada beberapa yang mengizinkan. Oh, dari pemilik lagu ya, aslinya. atau publishernya ya boleh aja. Oke. Silakan. Nah, tapi ada juga yang memang melarang Oke. atau membolehkan macam-macam lah. Jadi setiap publisher tuh beda-beda kebijakannya.
Nah kalau si Alphaville ini kelihatannya dia nggak sengaja. Jadi memang Forever Young ini tuh lagu lama yang orang juga nggak mungkin inget-inget lah. Oh tuh penyanyi pada gendut-gendut semua. Iya Udah kan. bapak-bapak. Udah bapak-bapak jadi om-om gitu. Bahkan dia sampai ngomong thank you di TikTok bahwa lagu ini tiba-tiba ngehit sampai sekian, bahkan dicari ulang, dan yang tadi lu bilang dinyanyikan ulang orang beli kopinya lagi buat itu kayak tiba-tiba kok tiba-tiba laku lagi punya kita. Iya, nggak Nah nyangka ini kan balik lagi ya, ketika orang-orang itu bikin konten menggunakan lagu lama, izin nggak izin, tapi karena cuma potongan, ternyata jangan lupa loh lagu itu bisa cocok gara-gara penonton ngelihat lagu itu sangat cocok dengan video yang dibuat yang berhubungan dengan emosi. Relate itu jangan salah. Sekarang gini, Forever Young itu muncul gara-gara apa coba? Itu kan gara-gara mengingat masa muda kita. Oke benar, liriknya aja Forever Young. Forever Young, dan lagunya entah bagaimana tuh bisa pas dengan kamu munculin gambar-gambar waktu kamu masih SMP, SMA. Iya benar. Teman-teman kamu udah nggak ada. Itu kan nggak semata-mata hanya lagu. Oke, jadi bisa untuk mengenang memori tadi ya kan? Iya, ada kontennya, ada videonya. Ketika orang menyentuh lewat di FYP gua, iya ya gue jadi kangen teman SMA gua, gue cari fotonya gua upload. Karena lagu ini lagi hits, gue pakai lagu Forever yang semua orang pakai. Oke, iya benar. Nah sekarang udah kayak gitu. Tiba-tiba gua FYP, tiba-tiba gua dapat traffic dan gua ada AdSense ya. Perlukah gua harus bayar ke Alphaville ya? Pemilik lagu kan jadi susah ya. Susah banget. Ibaratnya gini, kalau waktu itu lu nggak izinin juga gue gak akan pakai kok, gue akan cari yang lagu lain aja gitu. Bisa jadi kan? Bisa. Makanya kelihatannya untuk kasusnya Forever yang Alphaville ini dia nggak ngambil pusing. Betul. Biarinlah potongan nggak apa-apa. Tapi toh lagu lama saya yang udah dilupakan bisa tiba-tiba. Bener bisa naik. Terus benefit selain hanya dari kerugian dari TikTok di kehidupan nyatanya dia dapat income banyak gitu, dapat benefit banyak kayak gitu kan. Banget itu. Bisa ada banyak itu. Ada banyak yang kayak gitu. Oke. Bahkan gue pernah cerita deh. Ada tiba-tiba penyanyi konten kreator nyanyi kerudungan itu lagu Jepang. Stay With Me. Stay with me. Yang cewek, ya tahu. Itu lagu lama di Jepang ya. Oh itu juga ada lagu lama ya, itu orang udah meninggal kok penyanyinya. Tiba-tiba dinyanyikan oleh orang Indonesia berkerudung tapi suaranya bagus. Naik lagi. Dicari itu. Bahkan dicari albumnya si penyanyi ini sampai di Jepang sendiri orang bilang ya ampun ini pada orang. Nah itu fenomena. Jadi menurut saya sih, kecuali yang berhubungan dengan jedak-jeduk. Nah ini juga balik lagi, kalau sampai jedak-jeduk itu jadi gini, saya nyomot untuk saya komersialkan, saya nggak izin. Nah itu tuh sebenarnya secara itu udah salah tuh. Oke, secara dia menggunakan karya orang lain itu udah salah. Apalagi dirubah musik. Iya. Yang karena gini, pada prinsipnya ya, aturan itu. Contoh gini deh, Mat, kamu punya musik. Mat lagu apa bagus banget nih, ada nih band baru ini, gue copy dong gitu. Melanggar gak sebenarnya gue? Melanggar dong, gak boleh dong. Nah iya, faktanya ternyata itu menjadi melanggar hak cipta ketika kamu ngejual. Jadi ketika kamu ngasih kopian itu ke saya, yaudah nih kopian itu buat lo aja ya gitu ya. Oke. Dan lo tidak minta uang, itu tuh gak apa-apa. Oh gitu Kang? Iya. Kok bisa? Gawat ya? Loh kok bisa gitu Kang? Coba aja dicek. Dan saya ngambil itu, saya tidak keluar uang. Oke. Tapi ketika waktu proses kopinya saya harus bayar, itu kamu salah tuh. Karena kamu menerima hasil, menerima uang. Itu kayak kayak deal-dealannya gitu atau gimana? Bukan Kang? Aturannya seperti Aturannya itu. Jadi seperti itu. Dianggap itu membajak. Itu ketika ada profit. Jadi ketika ada transaksi, ada transaksi bukan profit. Ketika ada transaksi itu baru dianggap itu. Kalau enggak, tidak dikategorikan itu membajak. Sebagai membajak. Gawat ya?
wah bahaya banget Kang. Nah sekarang kembali ke yang tadi, ada lagu bernadia, tiba-tiba saya ubah, saya naikin, dan orang mendengarkan itu, saya nggak minta uang, saya nggak ini, dia akan menggunakan aturan tadi itu jadi pembenaran tuh. Oh iya, Saya nggak minta uang kok. Kan nggak aku uangin, nggak komersil gitu. Iya, saya nggak komersil kan kok gitu. Iya. Ini kan jadi kusut begini ya, ya itu. Apalagi saya nggak ingat ya kapan mulai yang namanya fan art. Tahu fan art? Tahu Kang. Jadi fan art itu adalah gue ngefans sama Star Wars, terus gue bikin gambar Darth Vader, gue yang gambar. Iya. Tiba-tiba orang mau bayarin itu. Gimana coba? Ini kan kamu gambar Star Wars dan orang beli ini sebenarnya bukan semata-mata gambar lu bagus, tapi gara-gara Darth Vader-nya. Betul, karena karakter yang digambar itu. Gimana coba? Nah sekarang si fan art ini sudah marak. Wah udah kemana-mana. Dan apapun bisa dikaryain dari hasil original yang kita bukan duplicate tapi kayak kita create ulang. Create ulang. Terus ada orang yang suka. Contoh nih. Mau gimana lagi? Contoh kamu bisa main gitar. Oke. Tiba-tiba kamu penggemar tahu Ghibli nggak? Tahu. Nah, kamu penggemar film Ghibli, anime Ghibli ya. Terus kamu nyanyiin. Backsound OST-nya. Nah, kamu cek di TikTok. Ada berapa banyak orang menyanyikan ulang lagu Ghibli dan boleh dipakai untuk mengisi konten kamu. Sementara Ghibli-nya itu nggak mau sebetulnya. Oke. Tapi kan gue mainin ulang. Gak apa-apa itu. Dan itu aku nggak nyomot dari full clip yang dipunyain Ghibli. Enggak. Ini aku bikin versiku sendiri loh. Betul. Oke, jadi nggak salah kan? Secara aturan nggak salah, makanya jadi complicated ketika kan gini ya. Saya sebagai fansnya Ghibli, saya ngegambar Totoro gitu ya. Oke. Tapi ketika saya simpan ya buat saya sendiri. Tapi tiba, tuh gue suka deh gambar Totoro lu, dibeli. Logika mendasar saya, harusnya saya ngasih nih royalti ke Ghibli dong. Iya dong. Karena ini. Tapi kan enggak, saya terima sendirian aja. Ghibli-nya nggak tahu apa-apa. Oke. Nah repotnya adalah ketika gambar saya ini lebih laku dari punyanya Ghibli. Misalkan sama-sama punya merchandise atau Kan punya fan art juga, itu jadi problem kan? Jadi problem. Oke. Tapi ketika saya bikin dan saya hanya untuk di-appreciate aja, saya nggak masalah. Saya nggak mungkin Ghibli cuek-cuek aja. Tapi kalau saya udah terima komersial, nah sama kayak tadi lagu. Kamu bikin lagu ini cuma gara-gara kamu senang bernadia. Terus tiba-tiba kamu bikin pesta di tempat kamu, udah lagi joget, masa lagunya galau sih? Masa akustikan ya beatnya yang tinggi lah, yang jeduk-jeduk yang gitu. versi JJ tadi nih. Oke, yang lebih fun, yang lebih enak gitu ya Kang ya. Jadi antara sedih dan joget masih tetap gitu loh. Iya benar. Terus saya dilarang nggak? Ya kan saya cuma buat di sini aja. Dan saya nggak mintain uang. Nah itu sebenarnya nggak masalah. Oke, berarti kalau tapi ketika ada versi itu, ada yang rekam, betul dijual, itu problem. Oke, ada Kang. Aku ngelihat kemarin Kang, versi-versi TikTok yang dari original song itu diupload ulang di Spotify Kang. Itu juga, aduh. Aku nggak tahu itu kalau udah masuk Spotify itu udah dimonetize atau enggak? Itu kan automatically emang dibikin, kan ibaratnya gini, Spotify itu kan dia nyebutnya gini, dia jadi kayak micro royalty gitu loh. Wow, royalty bisa dibikin sekecil mungkin sampai saya waktu ngeplay tuh nggak terasa kalau saya bayar royalti. Saya kayak nggak lagi beli CD gitu. Jadi kalau beli CD kan saya bayar di depan. Baru dapat fisiknya. Baru dapat fisiknya saya bisa dengar dan saya mau dengar berapa kali terserah saya. Oke, betul. Nah, ini sebenarnya berapa kali saya dengar ini kan kalau dibagi-bagi itu kan berapa rupiah tuh kan kira-kira gitu. Nah, Spotify melakukan itu. Udah kamu bayar sekian rupiah untuk sebulan, kamu boleh mendengarkan apa aja. Sebetulnya saya tuh membayar royalti semua yang saya dengar. Betul. Tapi micro yang itu memungkinkan dilakukan oleh digital. Oke. Itu kan skema bisnis itu kan seperti itu. Betul, berarti kalau udah masuknya bisnis kita nggak sadar kan sebenarnya. Nggak sadar bahwa terus kenapa ada yang versi gratis dan yang berbayar. Ya kalau yang gratis itu
Itu emang adalah kuota promo yang sebenarnya lu dengerin segini ya udah ya. Kalau mau dengerin lagi nanti tunggu Betul, berikutnya. ada limitnya. Ada limitnya. Oke. Nah ya kan digital memungkinkan itu. Nah si Spotify kelihatannya pinter. Kan dulu itu kan eranya MP3 tuh lagu-lagu ya. Karena formatnya masih beli. Iya, masih download beli. Download beli. Kalau bahkan dibatas tuh, lu kalau download dari iTunes hanya boleh ke berapa iPod, hanya berapa Iya, gitu. betul. Kita ribet sama yang begituan gitu loh. Tiba-tiba si Spotify bilang pada prinsipnya mah orang tuh nggak masalah kok bayar. Hanya jangan kan ribet ya. Udah ini nggak boleh, ini boleh. Udahlah. Spotify bilang udah sama kita aja. Lu bayar sekian per bulan, lu mau dengerin apa aja bisa. Dapat apapun yang kalian mau dengerin di aplikasi platform kita ada semuanya. Betul. Kayak gitu. Dulu itu juga ada apa ya kalau di Rusia itu Pirate Bay. Pirate Bay. Iya. Itu mah kacau itu. Iya, terus akhirnya muncullah si Spotify ini dengan platform yang bisa nyaingin Apple Music dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih cepat. Kayak gitu ya Kang ya. Karena waktu itu kan ya kembali ke musik tadi ya, si platform musik yang pertama menurut gue paling bener tuh Apple Store tadi musik, Apple Music, iTunes ya. Kenapa? Karena emang dia bikin tuh ekosistem dari mulai mendengarnya, kemudian ngebelinya, experience untuk mendengarkan kualitas yang bagus tadi ya Kang itu, ya. Tapi nggak cuma dengerin, kita bisa beli di situ, bahkan dia menyarankan jadi. Syarat lu kok lu senang yang begini ya, nah itu algoritmanya udah mulai tuh, berarti lu senang ini ya, nah kayak gitu. Nah kendalanya adalah yang bisa dengar hanya orang yang pakai iOS. Betul. Kemudian berat karena harus nyimpen. Gede banget. Spotify dia secara teknik juga punya strategi, jadi udahlah OS mah bisa apa aja, makanya ada yang versi webnya segala. Betul. Nah kemudian dia punya teknik kompresi yang ibarat kata lu nggak perlu download. Kecuali lu pengen, kenapa? If offline maka download gitu kan ya. Itulah apa skema-skema strategi aja sih. Oh, tadi kita cuma ngobrolin musik, akhirnya kita masuk ke bisnis musiknya. Karena royalti tadi. Iya, legalitasnya tadi betul. Gimana dan skema-skema bisnisnya ternyata lebih rumit ya Kang ya. Nah itu sebetulnya kalau di musik itu wilayahnya publisher yang. Nah jadi yang kesian itu adalah kalau musisi sudah punya lagu. Tidak ada publishernya, wah itu kesian tuh. Jadi si karya itu ya mengawang-awang aja dan kadang orang mau mengkomersilkan juga bingung ini mesti kontak siapa nih ahli warisnya, udah susah tuh, nggak kelacak. Itu pasti ada. Di Indonesia kan sejarah musik kita tuh panjang, on off, hilang, tidak hilang, dan perkembangannya kan sangat tanda kutip ya kayak kerajinan aja, kayak craftsman itu. Jadi nggak punya publisher lah, wah jadi kacau. Akhirnya ketika dia harus alih media dari media ini ke media ini ya pusing tuh. Bener, convertnya gimana? Iya, terus instalisasinya gimana? Siapa ya, gitu. Bandnya udah berbubar. Iya betul. Pas udah meninggal jadi ahli warisnya juga bingung ya mau nagih kemana. Ada kacau. Susah juga ya Kang ya. Susah. Nah tiba-tiba masuk lagi ke dunia sosial media makin kacau. Betul. Tapi kalau di barat mungkin lebih terjaga. Cuma kalau di Indonesia kayak lagu rakyat aja. Gimana nge-tracknya coba? Itu kalau semisalkan arsip ataupun kita nyarinya di media digital emang belum ketemu ya Kang ya? Sebelum ada yang mendigitalkan ya belum. Tapi kalau semisalkan kita cari bukan soft file sih, kayak hard file-nya yang dari original song di daerah-daerah tertentu gitu, kalau belum masuk kayak gitu nanti bisa punah dong Kang? Nah ini juga menarik nih ya. Karena tadi kamu bilang ada hard file-nya itu ya, rekamannya kan. Kayak original songnya, misalkan pita, kaset karena zaman dulu gitu. Nah jadi gini, kalau di musik itu ya, kamu misalkan Iwan Fals. Ya tahu Iwan Fals Kak. Iwan Fals dia nyanyi untuk Musika Record. Oke, label. Direkam oleh Musika Record, pita kaset ya disimpan oleh Musika Record. Label recordnya. Jadi hak lagu yang barusan itu dipegang oleh Musika. Jadi kalaupun mau ditayangkan kalau masih tiba-tiba ada orang mau bikin film tapi soundtracknya pakai itu. Oke, gimana tuh Kang? Haknya yang megang Musika. Jadi kalau saya ngontak ke Bang Iwan akan ngomong, ya lu harus kontak ke Musika. Karena secara hak sudah dipegang oleh Musika. Betul. Hak yang pita tadi. Kalau saya mau gampang gimana?
Saya bayar aja Bang Iwan, Bang nyanyi lagi dong Bang, nyanyi ulang. Record ulang lagi buat backsound film ini dong Bang. Iya. Tanpa harus original songnya oh iya lebih Kan gampang beda, ya Kang. saya nggak pakai pita itu. Oh itu lebih gampang dan diperbolehkan. Bukan lebih gampang ya, maksudnya itu cara lain bahwa kalau saya rekam ulang, Oke. Bang Iwannya saya bayar ulang, selama dia udah nggak kontrak ya. Oke. Misalkan dia udah nggak kontrak sama Musika, ya udah berarti dia boleh kan nyanyi sama saya. Boleh kalau misalkan kita pencipta lagu atau songwriternya nggak apa-apa kan ya? Iya, saya suruh nyanyi, saya punya pitanya saya simpan, itu hak saya. Oke. Tiba-tiba ini saya rilis, ini lebih ngetop dari aslinya, yang untung saya. Makanya banyak label-label indie yang bermunculan ingin bikin musiknya sendiri dan apa ya istilahnya kayak menyebarluaskan karyanya mereka sendiri ya Kang ya? Iya gitu. Contoh kamu tahu lagu apa? Tapi kalau itu beda ini sih ya, beda penyanyi tapi yang sama penyanyi apa ya? Jadi ada kok yang penyanyinya sama dibikin ulang, tapi orang lebih tetap suka yang versi original. Ada, iya. Oh, oke. Contoh ini lagunya Chrisye. Oke, lagunya Chrisye. Itu Chrisye itu ada nyanyi lagu versi lama, Badai Pasti Berlalu lah. Oke. Itu dinyanyi versi lamanya, kemudian mau dibikin ulang versi yang barunya, yang nyanyi tetap Chrisye. Yang nyanyi tetap Chrisye. Tetap Chrisye. Terus aransemennya doang Kang yang beda. Aransemennya berubah. Oke. Kayaknya nggak terlalu seheboh yang pertama tuh. Nggak akan seheboh rilisan pertama jadi dari. belum tentu. Oh, iya. Orang malah tetap nyari. Nah, masalahnya waktu yang versi lama itu tuh kepemilikannya juga kacau waktu itu kan masih zaman dulu ya. Oh iya benar. Nah, itu tuh susah kita yang Indonesia susah tuh. Ya? Jadi aduh. Gimana ya kalau misalkan kita tahu susahnya permusikan ini dan kita cuma dengerin, ada repotnya juga ternyata pembuat musik tuh. Nah, kalau akhirnya buat saya jadi yang terpenting dari salah satu tugas yang terpenting dari ekonomi kreatif itu adalah sisi ekonomi dari produk kreatifnya. Jadi bagaimana ya usaha tadi musik itu tuh ternyata memang masalah dengan aturan right. Nah ini jangan sampai terjadi pada produk kreatif yang lainnya lagi, ilustrasi atau gambar atau film dan lain-lain. Publisher itu penting. Sekarang kita tanya ilustrator punya nggak publisher? Nggak punya. Nggak ada kan? Nggak kenal gitu-gituan. Betul, mereka pasti tiba-tiba sendiri aja. Gambar kamu pindah medium kacau juga nanti. Pindah medium itu gimana maksudnya? Pindah medium dari gambar ke cetak. Oh misalkan dari manual yang kita ngelukis terus pindah ke digital art. Iya, oh itu kan beda. Iya. Contoh, kamu tahu filosofi kopi? Tahu kan? Itu kan novel. Iya novel. Dewi Lestari. Betul. Jadi film. Difilmkan sama Dwi Angga Sasro. Betul. Filosofi kopi. Oke. Kemudian kamu di Blok M tahu ada kafenya? Ada di Blok M tahu kan? Namanya apa? Nama kafenya? Masih filosofi kopi? Enggak, Philcop. Philcop. Iya, sorry, Philcop Kang. Kenapa Philcop? Kenapa enggak filosofi kopi? Kenapa enggak? Iya Kang, kenapa enggak dipakai aja nama filosofi kopinya? Copyright atau gimana? Iya. Rights dari filosofi kopi untuk kafe itu sudah dimiliki oleh orang. Jadi ketika tim film filosofi kopi mau, nah itu tuh pindah medium tuh. Oh iya bener. Dari oh film. Iya itu di convert ya. Oh iya dari film, dari tayangan film ke menuju toko ataupun cafe shop. Ada bentuknya. Fisik. Jadi bayangin gini, dari novel pindah medium jadi film. Dari film mau pindah ke cafe. Iya. Nah ketika di cafe, sebentar ini ada nggak yang sudah memiliki nama filosofi kopi? Udah ada yang punya. Gak bisa mereka pakai, walaupun secara film, secara novel ada, atau sudah mereka pegang nggak bisa. Oh gitu. Wah gimana dong? Akhirnya yang menggunakan istilah yang dipakai oleh halayak itu adalah Philcop. Udah nonton film Philcop belum gitu kan? Mungkin kepanjangan ya. Akhirnya jadi Philcop. Oh oke. Dan itu tadi urusan hak cipta, royalti, berkembang medium, kan media sekarang tuh udah berpindahnya udah iya banyak banget platform misalkan kita gitu. Nah, itu punya banyak karya
gimana Betul. convertnya ke media-media baru tuh susah banget kan kalau nggak ada yang bantuin, Apalagi- nggak ada edukasinya. Iya, nah itu harusnya jadi concern banyak pihak lah. Artinya Oke. sebenarnya gimana sih mendudukkan ini gitu? Karena bagaimanapun apalagi kalau hanya untuk apresiasi, it's okay. Tapi kalau udah ada komersialisasi, nah ini udah susah nih. Oke. Tapi kalau apresiasi biasanya orang tuh nggak karena uangnya. Tapi kalau ada komersialisasi, ada uang dan itu jadi susah. Kira-kira gitu. oke. Jadi apa harus jadi concern tuh buat yang nggak cuma musik ya. Iya. Termasuk jadi karena gini, kalau tidak akhirnya bermunculan yang tadi lu bilang ada versi JJ ini dan itu, boleh tidak boleh jadi. Nah udah jadi debat-debat gak jelas tuh. Betul Kang, soalnya juga ada beberapa yang musisi ataupun penulis lagu itu lagunya viral, tapi yang lagi hype itu bukan punyanya dia gitu. Ya. Dan bukan salah netizen atau bukan salah kita yang dengerin, karena kita tahu emang yang lebih disukain orang tuh Iya. yang versi cover atau versi keduanya dari Iya betul. lagu itu kayak gitu Kang. Nah, kenapa kok mereka itu pada berantem padahal di musiknya sendiri itu banyak masalah yang Ya, lebih tadi itu. banyak, terus hanya karena dengerin sendiri terus akhirnya dikelompok-kelompokkan, ya Jadi nggak ada yang tahu akhirnya. wah musik harusnya begini, ini harusnya begini. Ah udah susah tuh. Wah kayak gitu susah Kang. Iya, ya saya sih ngeliat kayaknya keributan itu muncul dari situ. Betul. Ketika ini kan gimana ya, namanya musik itu punya pendengar dan pendengar musik itu punya kelas. Iya bener. Ada memang yang kelas bawah tuh ada. Berarti kalau misalkan dikelaskan lagu-lagu tertentu itu, misalkan lagu apa aja Kang? Misalkan Kang Motul kalau di mana dengerinnya ini, kalau di ini dengerinnya ini, itu aja udah beda Kang. Belum Tapi lagi kalau lagi saya ke kelas loh itu padahal. Iya, kan gini ya. Sebenarnya musik itu kan kalau dibilang musik itu ada di kelas masyarakat, itu kan lebih kepada aksesibilitas dia dengan musik itu. Dia nemuinnya di mana atau Iya. dia pakai platform apa? Ya. Oke. Kalau misalkan contoh gini deh, musik jazz itu dulu muncul dari orang-orang hitam di Amerika, Oke. dipakai gara-gara apa mengembangkan musik gereja lah. Tapi isinya itu sebenarnya protes atas Liriknya itu adalah liriknya itu lirik orang protes. orang hitam terhadap orang kulit putih, ditindas lah. Iya. Oh, baru Itu tahu Kang. seperti gitu. Nah, dengan lirik-lirik yang tersembunyi lah. Musiknya juga jazznya mendayu-dayu dalam rasa seperti itu. Betul. Itu adalah ngetop lagu Summertime itu, kalau lu denger tuh kayak wah, itu isinya memang protes orang kulit hitam. Karena dia terbatas, akhirnya menjadi dimainkan di bar-bar doang di Amerika. Di bar di Amerika adalah orang kulit hitam pada main supaya nemenin bule-bule pada minum. Ternyata kok asik gitu. Jadi semua jadi. Sekarang di Indonesia musik jazz itu tuh kayak kalangan elit. Iya benar-benar. Hanya Ini kan orang-orang susah ya. tertentu yang maksudnya, dengerin dia. jadi terus gimana dong mengklasifikasikan lagu ini kalangan enggak. Jadi kenapa lagu jazz susah atau elit di Indonesia? Karena buat orang Indonesia mengakses musik jazz itu dulu tuh tidak mudah. Kalau maksudnya zaman dulu tuh kita nonton konsernya kan? Bukan nonton konser, live-nya. lu nyari kasetnya juga susah. Oh ternyata pendistribusian yang musik jazz itu juga Nggak dikit. iyalah. Karena apa Kang? Nggak ada yang mau dengar. Oh gak ada yang mau dengar. Nggak ada yang mau dengar. Oke. Jadi oke. awal-awal itu tuh, waduh jazz itu tuh perjuangan anak-anak orang kaya yang bisa bermusik pulang dari luar negeri. Itu dia bikin itu sangat eksklusif dulu Indonesia itu. Oh berarti masuknya musik jazz itu sangat diperjuangkan karena orang itu nggak terlalu familiar dengan musiknya ya Kang ya? Betul. Contoh misalkan ini aja, kalau lu dengar pernah Java Jazz gitu. Ya Java Jazz yang Wah ada itu di Jogja. perjuangan Pak Peter Gonta itu panjang sekali untuk mengangkat itu. Java Jazz, iya betul. Oke. Sebelumnya ada Jack Jazz, Java Jazz, ya itu pokoknya jazz itu inilah. Ya proses panjang, kayak sekarang sih udah berkembang ya. Ketika anak-anak muda membuat lewat ini sih pop jazz.
Jadi jazz tapi dibikin pop, dibikin ini. Nah muncul tuh Malik and the Essential. Itu kalau diperhatiin musiknya mah Iya. jazz. Itu sebenarnya basicnya jazz tapi kalau sekarang di-combine ataupun di-mix gitu. Ya, kayak jadi agak siapa? lebih slow gitu ya Kang ya. Siapa? Musisi yang belakangnya ada Pramono juga. Ardhito Pramono. Ardhito. Oh Ardhito. Itu Iya, jazz itu udah, cuman ya karena liriknya apa orang udah nggak mudeng gitu. Jadi wah masuk banyak lah, kalau sekarang kan sudah beda lah. Oh oke. Tapi kalau dari musik yang balik lagi dikit ya Kang ya. Tadi kan aku nanyain kalau misalkan musik dirubah genrenya tapi liriknya masih sama. Itu apa memang semerubah mood atau semerusak itu kan? Iyalah. Pantes banyak mereka itu. pada berantem ya Kang ya. Iya. Dan itu namanya berubah genre kan kelompoknya beda. Betul. Lu harusnya nggak bisa, lu harusnya kayak gini. Ada. Kalau emang ini udah pop ya udah jangan dirubah tiba-tiba Iya. jadi koplo gitu. Kalau di Amerika tuh koplo tuh kan jedak jeruknya disco tuh ya. Iya, Ada disco remix lah. remix. Ya, dia disco remix. Ada lagu judulnya Una Lacrima sul Viso. Oh, Itu nama apa itu Kang? lagu lama. Lagu lama. Lagu lama yang masih TV hitam putih. Oh, no, lacrima gitu. Jadul ya Kang ya? Jadul lah gitu. Nah tiba-tiba pas musik era disco remix itu Muncul. dibikin tuh versi jedak Versi jeduk tapi jedak-jeduknya. disco remix. Oh. Wah itu ngetop banget itu. Oh, jadi hits ya Kang ya? Hits baru. Dan ini lagu lama atau bukan sih? Dan itu entah kenapa bisa pas gitu loh. Oke. Itu banyak lagi. Daft Punk melakukan itu. Oh ya Daft Punk ya tahu. Daft Punk melakukan itu. Jadi Daft Punk itu melakukan itu lagu banyak lah. Terus banyak kok. Kanye West juga kayak gitu kok Kang. Dia Banyak. pakai lagu-lagu lama terus di musik Banyak. di apa ya? Di R&B-in, dikasih Hanya rap gini. gitu. Ada yang tadi, ada yang potongan-potongan, ada yang utuh. Nah, itu Potongan itu tuh kayak gini. Cuman ngambil melodi depannya. intro Iya. atau cuman rap. Itu lagunya siapa? Robin Williams. Itu aslinya soundtracknya film James Bond. Oke. You Only Live Twice. Tapi karena itunya catchy, ditaruh sama dia di depannya. Ada yang kayak gitu juga. Ada yang lagunya siapa yang diambil cuman pas suara refnya doang dibikin ada. Nah kalau yang Una Lacrima sul Viso itu mah satu lagu. Itu full Tapi bener-bener full terus jadi genre-nya berubah. genre, Iya. jadi genre baru padahal itu lagu lama tapi Iya. ngehits. Ngehits, meledak lah itu. Wah. Kira-kira gitu. Jadi ada juga lagu ini Torn. Torn. Itu genre atau judul Lagu yang dibikin ulang, dinyanyikan ulang, tapi dinyanyikan ulang ya. Oke. Tapi lebih ngetop dengan versi yang barunya dibanding lagu aslinya. Sampai orang menyangka, hah itu ternyata lagu lama. Gak ada yang nyangka itu. Oh. Itu lagu yang terlupakan lah di Eropa waktu itu. Dinyanyikan oleh Natalie Imbruglia. Oke. Na 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 na, it is how I feel lying naked on the floor. Nah itu dinyanyikan ulang, musiknya agak-agak semi disco, pop disco, tapi ngetop dan orang nggak nyangka kalau ternyata, loh itu bukan lagu dia ternyata. Oh, Ada gitu, banyak yang gitu. kaget ya. Banyak sekali. Oke. Nah itu, tapi kalau itu kan dinyanyikan ulang. Tapi kalau penyanyinya asli, suaranya asli, tapi di remix, ini kan JJ nih. Iya, Nah jadi itu kan. tadi contohnya Una Lacrima sul Viso. Kira-kira gitu. Oke, akhirnya kan mereka Nanti didengerin aja. Iya, aku juga penasaran beberapa referensi yang tadi Kang Motul bilang kalau ternyata udah ada lagu-lagu yang seperti itu, ada kasus-kasus yang seperti itu. Cuman fenomenanya kita emang lagi di fase yang kayak, oh ada JJ loh, ada platform media TikTok dan lagu Iya. itu dibikin kayak gini tuh ternyata masyarakat suka. Padahal ada original songnya. Ada original songnya. Betul. Karena kan jangan salah, JJ itu sebetulnya kan berawal dari disco Pantura. Oke. Disco Pantura itu ternyata crowdnya dan cocok, muncul lagi fenomena sound horeg. Iya, sonora gitu ya Kang. Nah sekarang sound horeg dengan ampli speaker sebesar begitu, kalau nggak jedak-jeduk Nggak enak. nggak dandang. Betul. Harus ada versi yang ya udah JJ itu. Pokoknya kaca belum pecah, genteng belum jatuh, Iya, belum. sonora, belum rame, belum, belum ya. enak, belum apa ya istilahnya kayak belum nampol, belum nendang Iya, gitu ya Kang ya, iya, belum itu dia. puas. Iya bener-bener itu kalau di daerah-daerah itu mereka pada geger-geger gitu Kang. Iya sampai dua.
powerful. Itu sampai ada yang kebakar loh Kang Iya, kemarin. iya pasti. Udah lah, udah kayak gitu banyak lah. Kayak istilah misalkan racingnya itu kayak motor drag atau mobil drag gitu dipaksa Iya, buat knalpot lepas kenceng. Iya, oh kayak gitu. Ya Oke. begitulah kira-kira. Oke, menarik Kang, dari beberapa yang aku tanyain ke Kang Motul, dapat jawaban dan dapat sesuatu hal yang ternyata musik itu nggak sebatas hanya Ya. apa yang kita dengar Betul, gitu. betul. Ternyata ada sesuatu hal yang dari musik apa yang kita rasain. Rasakan. Iya, apa yang kita ingat dan apa yang kita hargai dari sesuatu hal yang bisa dibilang kayak ini tuh karya loh kayak gitu. Ini tuh bisa bikin seorang seneng kalau dengerinnya. Boleh nanti kita ngobrol musik lagi nih Mat, seru Mat. Boleh Kang. Iya. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa kalau semisalkan musik-musik TikTok dan musik-musik skena yang live perform kayak harus ke konser, ya emang beda platform sih. Mungkin salahnya aku juga nggak tahu di mana, tapi jangan berantem ya. Pokoknya nikmati aja. Iya, nikmatin aja selagi fun masih aja, ada. iya. Kayak gitu, have fun sama musik kalian sendiri-sendiri aja ya. Oke. Kayak gitu. Terima kasih Mat. Thank you juga, Ngobrol-ngobrolnya nanti Kang. kita Iya. ngobrol lagi Mat ya. Seru nih ngobrolin Iya. kreatif dari musiknya. Oke Oke. teman-teman, buat teman-teman yang punya ide tentang musik Laga Talk tadi boleh kita Komen di ketemu nanti komen di bawah titip aja. Oke, Semoga dan kita ketemu di tempat di lain episode yang lagi. bye-bye. Bye, thank Jangan you. lupa subscribe guys.